warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kita masih memberikan kesempatan untuk bisa belajar tatap muka pada hari ini. Apakah semua semangat? Semangat. Ingat Pak. Oke. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ban. Taid. Siap. Iqra'ul doa. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak pimpin lagunya. Indonesia tanah air tanah tumpah darah di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Kemudian bagi yang masih ada sampah di sekitar mejanya, silakan diambil. Bapak kasih waktu 10 detik mengambil sampah di sekitar mejanya. Silakan diambil. Oke, sudah semua. Baik. Terima kasih Bapak telah mengambil sampah semuanya, karena kita peduli dengan lingkungan. Baik, kemarin kita berbicara tentang apa kemarin? Apa pembicaraan kita kemarin? Kemarin optimis dan sah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Ya, apa pengertian optimis kemarin? Apa optimis itu? Berbaik sangka atau berpikiran positif. Ya, terhadap apapun yang Allah berikan pada kita hari ini ataupun ke depan, tetap berbaik sangka kepada Allah. Oke. Hari ini kita berbicara tentang optimis dan sabar dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya.
Dalam pelajaran ini kita nanti diharapkan bisa memahami tentang optimis. Kemudian diharapkan juga mengerti tentang sikap-sikap optimis. Apa itu optimis dalam surat Az-Zumar, dan dalam kandungannya juga harus kita pahami. Jadi kita amalkan nanti. Kemudian kita mendemonstrasikan surat Az-Zumar ayat 35. Baik. Sebelum kita sampai kepada pembahasan, terlebih dahulu kita membaca surat Az-Zumar ayat 30. Oke, 1, 2, 3. Katakanlah wahai hambaku allazi asrafu yang melampaui batas terhadap anfusihim, diri mereka sendiri. Apalagi Sesungguhnya innallaha, apalagi la taqunutu. Apalah taqunutu? Janganlah kamu berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian kandungan daripada ayat ini adalah bahwa surat Az-Zumar ayat 53 ini melarang umat manusia untuk berputus asa. Kemudian surat Az-Zumar memberi motivasi supaya bangkit dan bersikap optimisme. Kemudian meskipun banyak dosa-dosa manusia, tapi Allah tetap menyayangi hamba-Nya. Apa buktinya? Allah mengatakan, ya ibadi, sebesar apapun dosa hamba-Nya, tapi Allah masih mengakui. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan penzina, seorang perempuan yang suka bermain zina. Maka dia mencari laki-laki yang akan dijadikannya sebagai pelampiasan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Maka dia akan mencari nafkah dari anak bapak. Apa yang terjadi anak bapak? Seorang perempuan ini dia ingin bertobat kepada Allah. Dia berjalan di sebuah tanah yang gersang dan tandus, dan dia tidak menemukan laki-laki lagi. Apa yang terjadi? Dia ketika di tengah-tengah yang tandus itu ditemukan oleh Allah seekor anjing yang kehausan.
Dia tidak menemukan laki-laki untuk membutuhi seks nafsunya dan untuk membutuhi kebutuhan perutnya, makanya apa yang terjadi? Ternyata dia menemukan sebuah sumur, anak bapak. Ketika dia menemukan, tapi ditemukan oleh Allah dia sebuah sumur yang kering kerontok dan yang ada hanya satu gayung saja mungkin air, itu pun air yang sudah kotor karena sudah kering. Kemudian dia mengambil sepatunya untuk mengambil air, lalu dia menghina air dari sepatunya. Ketika dia menjatuhkan sepatunya dan mengambil air, apa yang terjadi? Datang seekor anjing menarik-narik rambutnya, menarik-narik bajunya di belakang, memberikan isyarat bahwa anjing ini juga ingin kehidupan karena haus di tengah-tengah pasir yang tandus. Apa yang terjadi dengan Bapak? Maka dia memberikan air yang diambil dengan sepatunya kepada anjing. Dan akhirnya karena dia tidak jadi minum, anjing ini yang minum, maka anjingnya hidup, sedangkan seorang pelakunya tadi mati. Kemudian anjing melihat dengan merasa menyesal, dia tahu pasti ini karena dia meminta air kepada perempuan itu, akhirnya perempuan itu mati. Maka dia menjilat-jilatnya. Dia coba menggoyang-goyang tubuh perempuan ini, tidak bisa lagi. Setelah itu datang dua malaikat, satu penjaga neraka dan satu penjaga surga. Kata penjaga neraka malaikat itu, oh ini bagian saya akan bawa dia ke neraka karena dia seorang penzina. Tapi seorang perempuan itu dia telah berniat untuk bertobat kepada Allah. Dia tidak putus asa. Kemudian datanglah malaikat Ridwan. Kata Ridwan, ini bagian saya, bukan bagian kamu, karena dia telah menyelamatkan seekor makhluk Allah dari kematian. Dan akhirnya dia mati gara-gara menyelamatkan seekor anjing. Ini bagian saya, kata malaikat Mikail. Kemudian Allah mengatakan melalui Jibril, diturunkanlah ayat Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku asrofu yang berlebihan ala anfusihim, la taqnutu, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena itulah turun ayat ini, karena Allah melarang hambanya untuk berputus asa dari rahmat Allah dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Ada pengertian apa Pak? Ada. Oke? Jadi Allah melarang untuk berputus asa. Kemudian surat ini juga menjelaskan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa manusia termasuk syirik asalkan dia benar-benar bertobat kepada Allah. Ada beberapa pokok kandungan surat Az-Zumar ayat 31. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas, dan tetap memanggil mereka dengan ya ibadi, wahai hamba-hamba. Yang kedua, ayat ini untuk membahas umat manusia bersikap optimis terhadap ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, Allah melarang untuk berputus asa seberapa besar dosanya, sehingga seseorang jarang untuk berputus asa dari rahmat Allah, dan begitu rahmat Allah adalah senantiasa terbuka. Kemudian yang keempat, ampunan dan rahmat Allah sangatlah luas, karena Allah mengampuni semua dosa orang yang mau bertobat kepada.
Yang terakhir, Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian anak bapak, silakan dibuat presentasinya, resumenya tentang optimis dan sabar dalam surat Az-Zumar ayat 53. Buat ayatnya, buat terjemahan, buat kandungan. Dah, oke? Sudah selesai ya? Sudah. Kemudian silakan dipresentasikan nanti hasilnya. Coba kelompok ini membaca ayatnya silakan. Ya. Nanti terjemahannya ya. Terima kasih kepada anak bapak yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan silakan dikerjakan nanti tugas LKS di rumah. Besok kita berbicara tentang Al-Baqarah, mengenai tentang optimis dan sabar. Baik, kita tutup anak-anak bapak. Tadi kita bercerita tentang optimis dan sabar dalam surat Az-Zumar ayat 53, dan bicara tentang optimis dan sabar. Kita lihat bahwa Allah, bagaimana Allah sangat mencintai hambanya walaupun melakukan dosa, tapi Allah tetap memberikan pintu untuk bertaubat. Kemudian Allah masih memanggil mereka dengan ya ibadi, walaupun mereka melakukan dosa-dosa kepada Allah. Kamu lihat tadi bagaimana cerita tentang seorang penzina, pelacur, tapi dia sebesar itu pun dosanya, dia memiliki rasa optimis dan keinginan bertobat kepada Allah untuk kembali kepada fitrah Allah. Jadi kita harus seperti itu. Hanya dengan mendapatkan azir, dia diberikan dia yang besar. Kemudian kita dilarang untuk berputus asa. Kita diberikan motivasi untuk bisa berpikir positif, dan diberikan juga pintu untuk bertaubat. Baik, apa? Masih ada yang bertanya lagi? Jangan lupa untuk membuat tugas, dan minggu depan kita belajar tentang optimis dan sabar dalam surat Al-Baqarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.